saya harus ke Borneo, saya harus ke perbatasan, saya harus kemana. Jika itu betul-betul membutuhkan pertolongan, saya akan tetap ke sana. Sekali lagi prinsip saya, kalau napas saya sudah meregang dari tubuh saya, baru saya berhenti. Dan jika bumi ini runtuh, saya akan berhenti untuk membela anak. Halo sahabat anak Indonesia, saya Nia, balik lagi di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Kali ini kita akan membahas tentang zona merah Sumatera Utara. Cuma saya agak bingung nih, karena yang kita tahu biasanya zona merah itu terkait dengan COVID-19 atau virus corona. Kita akan tanyakan sama Bang Aris, menurut beliau kira-kira apa nih zona merah itu ya? Halo Bang Aris. Hai, selamat malam. Gimana Bang kabarnya Bang? Sehat-sehat. Bang, kita akan membahas terkait zona merah yang Abang bilang, dan ini zona merahnya Sumatera Utara. Menurut Abang, zona merahnya Sumatera Utara itu apa sih Bang? Iya, jadi ini nih ya, istilah zona merah itu berangkat dari situasi anak-anak di Sumatera Utara itu sudah tidak terkendali lagi. Tidak terkendali karena apa? Dia tidak lagi pada darurat kekerasan atau darurat pelanggaran terhadap anak. Sudah masuk dalam fase abnormal. Jadi perilakunya sudah abnormal. Artinya perilaku kejahatan terhadap anak itu di Sumatera Utara itu yang terdiri dari 33 kabupaten kota itu sudah dia masuk dalam kategori bukan saja darurat, tetapi sudah perilakunya itu abnormal. Kenapa saya katakan abnormal tadi? Karena kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa itu sungguh di luar akal sehat manusia. Jadi saya mengubahnya dari darurat kejahatan atau pelanggaran terhadap hak anak di Sumatera Utara menjadi perilakunya sudah abnormal. Nah, lokusnya itu dia bukan lagi zona hijau, greenhouse atau green area dan sebagainya, tetapi sudah masuk dalam kategori zona merah. Jadi tempatnya zona merah, perilaku kejahatan terhadap anak itu sudah masuk dalam fase abnormal. Jadi beberapa waktu lalu saya sudah mengumumkan kepada masyarakat umumnya di Sumatera Utara bahwa waspada terhadap perilaku-perilaku yang semula dia masih dalam tahap darurat, tetapi dari kejadian peristiwa dan jumlah kejahatan itu sudah masuk dalam abnormal perilakunya. Sedangkan tempatnya, lokusnya itu sudah menjadi zona merah. Itu yang kita gunakan sebenarnya, dari fase darurat ke abnormal ke lokasinya lebih pada zona merah itu. Begitu nih ya Bang, tapi kan itu maksudnya berarti bukan hal yang biasa. Nah, dan Abang sering bolak-balik ke sana. Kasus apa memang yang paling banyak terjadi di Sumatera Utara? Ya, jadi dari data yang dikumpulkan dari perjalanan kita kunker atau lebih pada diskusi dan melakukan membuka akses untuk bekerja sama dengan para penegak hukum di Sumatera Utara itu yang saya katakan tadi, dalam situasi abnormal sampai kepada zona merah, karena di sana ditemukan perbudakan seks terhadap anak. Kemudian perdagangan untuk seksual komersial terhadap anak juga ada di Medan, ada di Sumatera Utara. Yaitu penculikan anak untuk tujuan balas dendam misalnya, terjadi juga di Sumatera Utara. Geng rape ya, seperti apa yang terjadi beberapa waktu lagi, bukan hanya satu kasus juga, atau kejadiannya bukan lagi hanya 1-2 kasus, juga terjadi di Sumatera Utara. Anak-anak yang terpaksa harus bekerja di perkebunan sawit, di perkebunan tembakau, di nelayan. Ada istilah juga di Deli Serdang, di Pantai Cermin, ada anak yang disebut anak itik dan sebagainya yang bekerja untuk nelayan. Itu juga ditemukan di Sumatera Utara, dan itu tersebar di 33 kabupaten kota. Ada juga anak yang korban-korban incest ya, melakukan persetubuhan saudara, itu juga terjadi di Sumatera Utara. Jadi berbagai macam pelanggaran terhadap anak itu ditemukan bukan saja hanya satu kabupaten, tetapi juga masuk dalam 33 kabupaten kota. Bahkan Sumatera Utara itu adalah urutan ketiga setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan
Jawa Barat. Maksud saya urutan keempat, keempat ya. Yang pertama adalah yang paling terbanyak yang melanggar hak anak itu adalah DKI Jakarta. Lalu diikuti oleh data yang terjadi di Jawa Timur. Setelah itu adalah Jawa Barat dan keempat itu Sumatera Utara. Ya, nah itu yang kita sebut namanya mengapa Sumatera Utara menjadi zona merah. Zona merah itu peringatan, warning kepada masyarakat Sumatera Utara terhadap masa depan dari anak-anak kita. Itu loh yang dimaksudnya zona merah, karena selain jumlah dan angka yang ditemukan, jadi jenis-jenis pelanggaran hak anak itu semua hampir 31 klaster konvensi hak anak itu ada di sana. Pekerja anak seperti tadi ya, seperti seksual komersial, prostitusi lewat online itu juga ada di Medan, ada di Sumatera Utara dan ditemukan juga di beberapa kabupaten kota gitu. Dengan meningkatnya kasus itu Bang, dibiarin aja apa gimana tuh Bang? Kalau saya sih ini harus direspon, bukan saja diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah Sumatera Utara tidak punya, katakanlah Gubernur Sumatera Utara, saya dengan rasa hormat saya nggak punya mekanisme bagaimana melindungi anak di Sumatera Utara. Berarti pemerintah Sumatera Utara belum melakukan upaya apapun? Mengapa saya katakan tadi seperti abnormal dan zona merah, itu pertanda bahwa pemerintah daerah selain tidak punya konsep bagaimana melindungi anak di Sumatera Utara, yaitu dengan rasa hormat saya kepada Gubernur Sumatera Utara itu perlu mengevaluasi kembali predikat yang diberikan dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Medan atau Sumatera Utara menjadi kota layak anak. Itu perlu dievaluasi dan dicabut. Karena apa? Selain perilaku kejahatan terhadap anak adalah sudah pada tahap abnormal, dan lokasinya, tempatnya, di mana-mana ada kekerasan, itu saya katakan bahwa hati-hati, bahwa lokusnya sudah menjadi Sumatera Utara yang menjadi zona merah. Saya tidak menggunakan istilah corona, sebelumnya juga saya sudah katakan tahap-tahapan itu terjadi di Sumatera Utara. Bang, kalau misalnya sudah zona merah, kemudian Abang sudah bolak-balik ke sana, menurut Abang juga pemerintah belum melakukan upaya apapun, lalu siapa yang bisa bantu anak-anak di Sumatera Utara? Itu menjadi pertanyaan dan pemikiran yang harus dicari formulasinya ya. Paling tidak bahwa bagaimana kita membangun sebuah gerakan yang bersama, yang tulus hati itu melindungi anak di sana dan menggunakan istilah-istilah lokal gitu kan. Saya inginnya bahwa istilah sisada anak sisada boru, artinya bahwa kita harus peduli, anakmu adalah anakku. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, itu adalah sebuah gerakan bersama yang harus dibangun. Tidak lagi, oh itu urusannya Aris Merdeka Sirait, itu urusannya gubernur, nggak bisa lagi. Karena ya gubernur sendiri ya, saya kira perlu dievaluasi bahwa pemerintahan Sumatera Utara dengan berbagai kasus yang begitu besar itu belum memberikan perhatian yang serius. Jadi gerakan perlindungan anak sisada boru itu mengembalikan peran ya, serta masyarakat, melibatkan banyak masyarakat. Dan saya sangat merindukannya karena menurut saya efektif untuk membangun gerakan sisada anak sisada boru itu kita menggunakan masjid. Corongnya itu kan kalau misalnya ada pengumuman orang meninggal, kan kita terus langsung dengar itu. Nah, kenapa nggak kita gunakan dengan ya ibu-ibu yang ada lagi di rumah, misalnya dari ibu-ibu pengajian toh, hati-hati anaknya harus dilindungi dan sebagainya, pasti orang akan dengar gitu. Dan itu kan banyak musola dan sebagainya, itu sangat efektif mengingatkan ibu-ibu, awas ya pintunya jangan terbuka, nanti kalau ada orang nanti gitu. Jadi pengumuman itu kita manfaatkan. Itu yang saya katakan gerakan perlindungan anak sekampung berbasis keluarga, juga bisa berbasis kegiatan keagamaan, itu efektif. Saya di sini ya, kalau misalnya pagi-pagi mau jam 5 kayak mau jam 7, kalau ada pengumuman dari sebelah sini kan, dia ada masjid, ketika mengatakan bahwa ada pengumuman di RT ini, ibu Salama sudah meninggal begini jam sekian, gitu kan, itu kan langsung cepet, siapa ya? Kita malah tanya sama istri kita, itu siapa yang meninggal ya? Kau kenal nggak gitu? Kenapa nggak kita efektifkan itu? Itu yang saya katakan, kalau kita mau mengatakan bahwa anakmu adalah anakku, cucumu adalah cucuku, kalau bahasa lokal sisada anak sisada boru, itu bisa diumumkan di situ. Kan
manfaatnya itu bisa juga dengan unsur-unsur mengingatkan pesan-pesan moral, kan bisa kan, ibu-ibu dulu habis pengajian atau apa, dan mungkin setiap apa namanya pada tahap-tahap jam sholat itu sebelum itu bisa diputar, kita bisa rekam kok gitu supaya mengingatkan gitu. Rumah yang terbuka, terus kemudian orang yang dicurigai, ciri-ciri orang yang patut diperhatikan itu bisa lewat pengumuman. Itulah namanya, kalau pertanyaannya bagaimana, apa yang harus dilakukan kalau pemerintah daerah juga sudah tidak punya mekanisme perlindungan anak, peraturan-peraturan juga tidak berpihak pada anak, lalu kemudian tidak ada perhatian serius terhadap korban-korban, walaupun itu angkanya terus meningkat di Sumatera Utara, ya kita tentu nggak boleh lepas tangan, jangan putus asa, masih banyak langkah-langkah yang akan dilakukan, dan ini akan kita koordinasikan, dan mudah-mudahan kita akan minta izin dari Kementerian Agama, kemudian juga minta masukan dari Menteri Dalam Negeri, karena dia berhubungan dengan desa, dengan lurah dan sebagainya. Saya kira itu lebih efektif. Bang, kenapa abang tidak program yang tadi abang sampaikan, kenapa abang tidak mengajak pemerintah dari Sumatera Utara untuk misalnya bertemu, kemudian membicarakan hal ini, kemudian juga misalnya sowan misalnya ke dinas pendidikan atau ke dinas-dinas yang memang terkait tentang anak, misalnya kayak dinas perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Utara gitu, Bang? Ya, itu akan kita lakukan ya. Memang beberapa minggu yang lalu, katakanlah 3 minggu yang lalu, kita audiensi dengan Polda Sumatera Utara, karena kita lihat dari peristiwa yang saya katakan ya, bahwa perbudakan seks anak juga ada di Sumatera Utara, kejahatan-kejahatan yang sifatnya kekerasan fisik, kekerasan seksual, geng rape, ya kan, perdagangan anak untuk tujuan komersial ada di Sumatera Utara. Nah, ini kan butuh penegakan hukum. Maka ketika audiensi itu kita menawarkan kepada Bapak Kapolda, dan direspon dengan baik. Pada tanggal 4 nanti akan mengumpulkan seluruh Polres yang ada di wilayah Poldasu atau Kepolisian Negara Daerah Sumatera Utara, dengan melibatkan masing-masing di Polres itu dengan Kasat Reskrim dan unit PPA-nya. Itu akan ada yang kita kemas dengan urun rembuk penegak hukum dalam rangka memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, sekaligus membuat atau menandatangani MOU untuk bersama Komnas Perlindungan Anak dengan Poldasu dalam penanganan anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik itu anak sebagai korban, pelaku, dan saksi. Nah, itu langkah yang pertama kita lakukan. Baru nanti di tanggal 5 kita akan audiensi dengan Bapak Gubernur untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa dan data-data yang ada yang sudah terkonfirmasi untuk menjadi perhatian Bapak Gubernur. Lalu kemudian Bapak Gubernur Sumatera Utara, langkah apa yang harus dilakukan. Jadi saya kira kita terbuka untuk menyampaikan itu. Mudah-mudahan itu diterima oleh Gubernur dan dibuat rapat terbatas, mengundang semua elemen-elemen atau orang-orang yang berkepentingan untuk penegakan hukum. Itu kita harus lakukan. Jadi Komnas Perlindungan Anak tidak hanya sekedar mengumpulkan datanya. Jadi data-data itu tidak harus disimpan di Komnas Perlindungan Anak, tetapi data itu sebagai mekanisme bagaimana kita mendialogkan itu, mencari solusi yang terbaik. Di samping itu bisa digunakan data untuk menciptakan atau membuat peraturan daerah untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak, kan gitu. Nah, itu saya kira data itu juga bisa menjadikan evaluasi kepada para penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, dan pengadilan misalnya, atau unsur-unsur eksekutif dan yudikatif, seperti itu. Bang, seperti ini. Abang tadi kan bilang banyaknya kasus anak-anak di Sumatera Utara, kemudian abang bolak-balik di sana. Sedangkan misalnya Sumatera Utara akhirnya menjadi zona merah gitu. Nah, di Papua sana kan nggak terblow up nih. Betul. Apakah memang itu pengaruh dari media sosial atau pengaruh dari media yang memang aksesnya lebih dekat? Kemudian abang juga sering bolak-balik sampai akhirnya Sumatera Utara dijuluki dengan zona merah kekerasan gitu. Saya kira kalau kita runut dari data-data yang ada di Sumatera Utara, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa berbagai pelanggaran terhadap anak terjadi di Sumatera Utara, perilakunya atau perbuatan pelanggaran terhadap anak juga sudah abnormal ya. Abnormal itu kan sudah di atas darurat, nggak tahu lagi istilah abnormal itu. Lalu zonanya juga artinya tersebar dari 33
kota dan kabupaten itu, bahwa lokusnya itu sudah lagi tidak hijau, tidak bebas dari kekerasan, gitu kan, sudah merah dan sebagainya. Saya kira kalau merunut dengan data itu bisa saja Papua, ya, baik itu Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan itu juga bisa, kalau merunut dengan data itu bisa juga zona merah dan perbuatan terhadap anak abnormal. Saya kira kita tidak membeda-bedakan tempat, bahwa ada permintaan, kenapa Aris sering datang ke Sumatera Utara, kok jarang ke Sorong, misalnya ke Timika. Bukan, jadi sebenarnya perhatian yang khusus itu Indonesia bagian timur. Nah, oleh karena itu saya kira data-data itu perlu dikumpulkan, karena saya sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak tidak pernah bisa dan mau berkomentar kalau kita tidak tahu data atau tidak menemukan data, dan bahkan kita tidak bisa memberikan komentar kalau kita tidak bertemu dengan korban maupun pelaku dan para pegiat perlindungan anak, termasuk para penegak hukum. Itu hati-hati saya, karena apa? Jangan sampai kita itu mempersalahkan orang tetapi tidak salah, gitu loh. Itu mengerikan. Jadi dalam waktu dekat ini juga kita akan datang. Beberapa waktu lalu saya sudah datang di Palangkaraya, saya sudah bertemu dengan Kapolres Barito, Kapuas, ya, terus Palang Pisau dan sebagainya. Saya kira ya tadi ya mungkin media juga menganggap itu tidak menjadi isu yang penting, gitu kan. Sama seperti misalnya di Sorong, kasus-kasus kejahatan yang sempat kita dorong pengadilan untuk menghukum pelaku kejahatan seksual itu sebelum PP 70 2020 diterbitkan oleh pemerintah. Itu sudah pelakunya ada 2 orang dihukum seumur hidup, bahkan ada yang dihukum lebih dari 20 tahun dan ancaman kebiri. Saya kira itu juga perhatian Komnas. Jadi seperti Nia katakan tadi, jadi dimungkinkan juga beberapa daerah juga menjadi zona merah. Kemarin itu saya sudah meletakkan di Serdang malah zona merah. Itu sebuah kabupaten. Karena apa? Jumlahnya kekerasan itu dan perilakunya itu sudah di luar akal sehat. Itu yang membuat kita marah, gitu loh. Jadi nggak bisa dibiarkan ini, ya, nggak bisa dibiarkan. Bang, yang saya tahu Sumatera Utara itu kan LPA atau Lembaga Perlindungan Anaknya lengkap. Maksudnya dia salah satu provinsi yang memiliki lembaga perlindungan anak tergolong lengkap daripada provinsi yang lain. Tetapi upaya apa yang sudah mereka lakukan untuk menangani kasus yang terus meningkat di sana? Ya, jadi pertama-tama tentu kita lihat bahwa Sumatera Utara geografisnya cukup luas, ya. Dia itu seperti yang saya katakan, selain DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur, kemudian luas juga Jawa Barat. Yang keempat itu adalah Sumatera Utara. Kita kau bisa bayangkan jarak antara satu kabupaten kota itu tidak cukup hanya 1 jam 2 jam, karena dia terdiri dari 33 kabupaten kota dan budayanya juga berbeda-beda, karakternya juga berbeda-beda, maka penanganannya juga berbeda-beda. Memang di sana sudah ada 21 dari 33 kabupaten kota lembaga perlindungan anak yang bisa digunakan masyarakat sebagai alat organisasi untuk memberikan pembelaan dan perlindungan bagi anak di masing-masing kabupaten kota, satu di provinsi dan sebagainya. Nah, tidak semua punya kekuatan yang sama, berbeda-beda karena dimotori juga oleh orang-orang yang berbeda-beda. Nah, saya kira ada kemajuan-kemajuan sih, karena kemarin itu kita sudah minta untuk pintu gerbang mensosialisasikan dan menggunakan momentum untuk implementasi PP 70 2020 tentang tata laksana kebiri itu dimulai dari Deli Serdang, ya kan? Tetapi harus diikuti misalnya LPA Kota Medan, LPA Serdang Bedagai, Labuan Batu, Tapanuli Selatan, kemudian Madinah dan seterusnya. Saya kira itu akan bergerak cepat dan sebagainya. Tetapi ya itu tadi masing-masing punya karakter, kan? Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang emosional dan sebagainya. Saya kira situasi itu juga bisa menguntungkan sebuah gerakan bersama untuk membangun partisipasi masyarakat peduli dengan anak-anak yang mengalami kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak, begitu ya. Saya rasa mungkin juga bisa dilakukan upaya gini, Bang.
dari 31 ya Bang, 31 kabupaten kota. 33 kabupaten kota itu melakukan upaya mendorong pemerintah Sumatera Utara, kemudian juga bekerja sama dinas-dinas terkait gitu Bang. Maksudnya kayaknya memang nggak terlihat atau nggak nampak nih, memang di sana tuh beruntun kasus incest, kemudian kasus geng rape, kemudian lagi kasus ibu menjual anak, dan itu memang selalu di Medan. Saya juga nggak tahu kenapa, apa memang akses di sana gitu. Bisa nggak sih misalnya nih Komnas mendorong lembaga perlindungan anak di sana, ayo kita melakukan upaya bareng-bareng, misalnya dinasnya dulu deh gitu, dinas pemberdayaan perempuan, mereka dari dinas ini sudah melakukan apa, atau memang dari dinasnya sendiri belum ada program, atau seperti apa kendalanya Bang? Ya jadi itu tadi ya, saya sangat prihatin sekali karena Sumatera Utara itu selain dia sudah mendapatkan predikat provinsi layak anak, tetapi implementasinya tidak berjalan dengan baik. Itu berarti sebenarnya ini ada prestis politik yang memalukan saja menurut Bang. Kota layak anak itu yang memberikan siapa? Kementerian Perlindungan Anak ya tahun lalu. Kategorinya Bang, kategorinya? Ya itu kategorinya kan sebenarnya dia harus dari Pratama ya, karena yang harus dijalankan itu adalah 31 klaster hak anak itu yang berdasarkan mandat dari Konvensi PBB tentang hak anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada tahapan-tahapan itu, 31 klaster yang mengatur tentang perlindungan anak itu harus terpenuhi, bukan saja prasarana dan sarana, tapi perilaku pemerintah setempat, orang dan sebagainya. Nah itu sebenarnya 31 itu diberikan tahapan, dia harus Pratama dulu, baru nanti Madya, setelah Madya baru kota layak anak. Nah ini kan langsung dia menjadi kota layak anak atau provinsi layak anak. Menurut saya ini harus dicabut ini, karena peristiwa-peristiwa pelanggaran hak anak yang saya katakan zona merah dan abnormal itu terjadi di Sumatera Utara. Jadi saya kira tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara tidak punya konsep tentang mekanisme untuk melindungi anak di sekitarnya, gitu loh. Jadi ini saya kira perlu ada diskusi tadi kan, bahwa kita mulai dari diskusi urun rembuk para penegak hukum, karena para penegak hukum berhadapan setiap hari 62% kejahatan seksual, baik itu anak yang menjadi pelaku, korban dan saksi. Itu kita mulai dengan urun rembuk dengan Kapolda Sumatera Utara, karena ujung tombak penegakan hukum itu adalah salah satu dari 3, itulah polisi. Nah untuk kebijakan publik ya itu kita seharusnya diminta atau tidak diminta, Gubernur Sumatera Utara sudah harus membuat sebuah aturan bagaimana mengajak partisipasi masyarakat seperti yang saya tawarkan tadi, memampatkan media sosial, media keagamaan, misalnya masjid, Karang Taruna, wiritan kalau misalnya di istilah di Medan itu artinya ada pertemuan-pertemuan keagamaan ibu-ibu ya, majelis taklim dan sebagainya, itu harus dilakukan. Nah, Gubernur Sumatera Utara kan punya kekuasaan itu, mengajak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di provinsi, lalu lintas dinas pendidikan, dinas kesehatan dan sebagainya. Ini tidak dilakukan. Jadi geram sekali gitu loh. Kenapa? Padahal itu dia punya kekuasaan untuk menantangkan itu. Kenapa nggak dilakukan? Itu artinya apa? Dia tidak punya konsep tentang perlindungan anak. Itu yang ingin kita ajak semua komponen masyarakat peduli anak di sana, termasuk lembaga-lembaga perlindungan anak, untuk bertemu gubernur untuk urun rembuk juga. Jadi penegakan hukum kita urun rembuk. Bagaimana memutus mata rantai kekerasan di mana anak berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai saksi, korban dan pelaku. Nah, pada pemerintah kebijakan itu tadi bisa nggak misalnya itu diintegrasikan dengan program-program pedesaan yang begitu banyak anggarannya, yang bisa masuk dalam pemberdayaan masyarakat rentan, misalnya anak, perempuan dan lansia. Kenapa tidak bisa dilakukan? Persoalannya nggak mau melakukan itu yang menjadi persoalannya. Nggak mau mungkin karena belum diajak kali Bang. Mungkin dengan tayangan YouTube ini Abang bisa ajak gubernurnya. Nggak harus diajak. Ketika dia menerima bahwa Provinsi Sumatera layak anak itu sudah harus menjalankan 31 klaster tadi. Tapi bila perlu kita ingatkan juga, saya kira kalau Pak Gubernur bisa
mendengar acara ini dan mengikuti acara ini dengan penuh rasa hormat saya. Anda tidak punya konsep perlindungan anak, ayo kita diskusikan supaya anak-anak di Sumatera Utara yang masuk dalam kategori perilaku abnormal dan tempat Anda itu sudah zona merah, ayo sama-sama. Seorang Aris Merdeka Sirait dengan kekuatannya akan mengajak seluruh komponen yang ada di Sumatera Utara, termasuk para pegiat perlindungan anak maupun lembaga-lembaga perlindungan anak yang mandiri tanpa minta bantuan negara, uang atau sebesar apapun, tetapi selalu tidak dihargai, kan gitu. Nah, ini menurut saya kalau Pak Gubernur dan Pak Wakil mendengar ini dan masyarakat Sumatera Utara juga mengikuti acara ini, mari bahu-membahu untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Terutama saya undang Pak Gubernur, nggak boleh dia diam saja, nggak bisa, karena persoalan anak adalah persoalan Sumatera Utara. Masa depan Sumatera Utara adalah masa depan anak-anak yang saat ini membutuhkan pertolongan dari Bapak seorang gubernur. Baik Bang, saya sih berharap memang apa yang menjadi harapan Abang juga bisa diwujudkan nih oleh Gubernur Sumatera Utara atau dinas-dinas yang terkait nih Saya Bang. kira kita nggak boleh main-main terhadap penderitaan anak-anak, ya. Sampai kapanpun, saya sudah selalu berulangnya, sepanjang napas saya masih ada, saya akan membela kepentingan anak dimanapun, bukan di Sumatera Utara, di Ufuk Timur sana juga, mulai dari Papua sampai pada Manokwari dan tersebar di beberapa kabupaten kota yang saya akan kejar di sana kalau ada laporan yang masuk dan saya ketahui apapun alasannya, apapun kondisi kesehatan saya akan temui korban itu. Ada apa? Dan harus dia mendapatkan pembelaan, karena bertemu saja itu sudah sangat gembira. Saya harus ke Borneo, saya harus ke perbatasan, saya harus kemana. Jika itu betul-betul membutuhkan pertolongan, saya akan tetap ke sana. Sekali lagi prinsip saya, kalau napas saya sudah meregang dari tubuh saya, baru saya berhenti. Dan jika bumi ini runtuh, saya akan berhenti untuk membela anak. Tetapi sepanjang ada napas saya dalam kondisi apapun, Aris Merdeka Sirait bersama anak Indonesia, itu selalu saya katakan, Komnas Anak selalu hadir untuk anak Indonesia. Saya pun selalu mendoakan Abang selalu sehat, kemanapun berada selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima Seperti itu ya kasih. Bang. Sekian ngobrol bareng Bang Aris terkait dengan Sumatera Utara yang menjadi zona merah kasus kekerasan terhadap anak. Kita berharap memang pemerintah setempat, khususnya gubernur, kemudian dinas-dinas terkait bisa lebih konsen dan memang mau untuk diajak kerjasama oleh Bang Aris atau Komnas Perlindungan Anak. Dan kita juga berharap kasus di Sumatera Utara semakin hari semakin menurun seperti itu ya. Sekian ngobrol bareng Bang Aris. Nantikan ngobrol bareng Bang Aris di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju.